Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita di channel saya Pasukan RT Sapi. Kali ini alhamdulillah saya mendapat kejutan yang sangat istimewa, yaitu datangnya SK mutasi. Maaf karena beberapa waktu saya sempat tidak pernah bikin video, tidak pernah upload video karena kesibukan pekerjaan. Dan sekarang saya akan membahas terkait dengan mutasi PNS saya dan istri. Alhamdulillah setelah 4 tahun pas saya bekerja, akhirnya mendapatkan SK mutasi. Dan di sini saya akan menceritakan bagaimana proses mengusulkan mutasi yang sudah saya lakukan di tahun 2024 kemarin. Jadi ini tadi, hari ini tanggal 28 Februari 2025, saya dan istri saya mendapat SK mutasi yang dikirim melalui pos ke satuan kerja. Dan di sini saya juga akan langsung membuka. Kita unboxing, tapi bukan unboxing barang, tapi kita unboxing surat mutasi. Nah, ini kemarin dikirim ke satuan kerja saya di Kejaksaan Negeri Kalimantan Selatan. Kemudian saya minta tolong teman saya buat mengirim ke Tanah Bumbu. Nah, yang ini dikirim langsung ke Kabupaten Tanah Bumbu, di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu melalui kantor pos. Yang di sini pengirimannya itu 25 Februari tanggal transaksi. Jadi kurang lebih berapa hari? 4 hari. 4 harian sudah sampai di satuan kerja. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung buka saja. Di sini ada data diri teman saya, jadi saya tutup. Kita buka dulu. Di dalamnya masih ada amplop lagi, yang dimana amplop di sini seperti ini amplopnya. Mungkin teman-teman juga banyak yang sangat menginginkan amplop seperti ini. Mudah-mudahan juga segera mendapatkan, amin. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Susah ya, agak grogi saya. Bentar. Kita pakai alat untuk membukanya. Kita pakai pensil ya, biar cepat. Oh, ada gunting. Kita pakai gunting aja biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dan dapat seperti ini. Jadi kita dapat SK 1 eksemplar. Jadi 1 kopi dengan tanda tangan basah dari Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi, yang mungkin teman-teman juga udah paham siapakah beliau. Di sini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari. Jadi untuk surat keputusan itu masa lapor adalah 30 hari. Jadi jika saya menerimanya tanggal 14 Februari, jadi saya harus lapor ke Satker itu maksimal juga tanggal 14 Februari. 14 Maret berarti.
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pemindahan pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia, memindahkan pegawai negeri sipil atas nama Dita Imawan, NRP Nanana, NIP Nanana, pangkat pengatur muda Yuwana Dharma 2A, dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ke Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Alhamdulillah teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini wujud SK mutasi. Dan kebetulan saya sendiri adalah orang yang cukup beruntung karena pernah mendapatkan SK mutasi lokal atau mulok, dan juga ini SK mutasi nasional, yang mana kalau mulok saya pindah dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di sprint ke Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Kemudian dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu saya mendapatkan SK, walaupun definitifnya saya masih di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Saya mendapatkan SK ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Jadi kalau di Magelang itu ada Magelang Kota dan Magelang Kabupaten. Kalau yang Magelang Kabupaten itu di Mungkit Magelang, dan yang kota di Kota Magelangnya. Alhamdulillah, berkat support dari teman-teman saya bisa mendapat SK mutasi. Begitu juga dengan istri saya yang mendapatkan SK mutasi ke Kota Purworejo. Alhamdulillah, karena sebenarnya saya flashback dulu ya. Awalnya itu kan kemarin saya pernah bikin video kalau beberapa waktu saya tidak bisa bikin video karena sakit, operasi dan sebagainya. Nah, ternyata dari penyakit saya itu ada sisi positifnya, karena ternyata dengan operasinya saya diketahui oleh pimpinan-pimpinan, maka pimpinan memberikan kelonggaran kepada saya, mengusulkan supaya bisa pindah ke Jawa, karena memang dari hasil operasi ditemukan masih banyak lipoma yang ada di tubuh saya yang harus diangkat karena sangat mengganggu untuk pergerakan sehari-hari. Karena lipoma yang berada di tubuh saya itu berada di anggota-anggota tubuh motorik, jadi kayak di kemarin di lengan sini, kemudian di paha bagian atas, kemudian ada di dekat dekat paru-paru dan lain sebagainya, maka harus diangkat secara bertahap. Dan karena di Kalimantan Selatan ini kami hanya tinggal berdua, maka pimpinan mungkin berbelas kasih kepada kami sehingga memberikan usulan kepada saya dan istri untuk pindah ke Jawa. Dan alhamdulillah, setelah 4 tahun penantian, 4 tahun pas saya berada di Kalimantan Selatan, saat ini saya bisa kembali ke daerah saya, walaupun bukan di provinsi domisili saya, tapi juga alhamdulillah lumayan dekat. Kalau Kota Magelang itu mungkin kalau saya bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, sementara istri saya yang berada di Purworejo itu nanti dari rumah bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 1,5 jam. Akan tetapi tetap kami mungkin akan kontrak di dekat-dekat Satker, karena mengingat pekerjaan yang padat, sehingga akan lebih baik untuk mengalah mencari
kontrakan dan pulang ketika hari libur atau Sabtu Minggu. Uh, untuk proses mendapatkan SK-nya itu, ini yang SK nasional dulu ya, lumayan panjang. Saya sempat mengira bahwa SK itu tidak akan keluar karena dari proses kita dikasih usul dari pimpinan, kemudian sampai ke Kejagung, sampai keluar SK itu kurang lebih September sampai Februari. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. Jadi kami harus menunggu 5 bulan untuk mendapatkan SK mutasi. Dan tapi alhamdulillahnya juga banyak yang mensupport kami, di mana bisa mendapatkan penempatan yang cukup dekat dengan rumah, dan juga semoga nanti dengan satker yang dekat dengan rumah, satker yang di pusat kota, saya bisa menjalani operasi-operasi berikutnya yang dimana bisa ditunggu oleh ibu saya ataupun saudara-saudara yang lain, sehingga istri saya tidak terganggu dalam kerjanya. Karena kemarin waktu saya operasi, istri saya juga ikut ambil izin cuti karena harus menjaga saya selama operasi di rumah sakit. Jadi dengan berpindahnya saya ke Magelang ini, semoga kinerja saya semakin baik, kemudian pengabdian saya di sana juga lebih maksimal karena fasilitas kesehatan yang lebih memadai, kemudian dekat dengan keluarga, sehingga mungkin daya stresnya lebih kecil dibanding ketika saya di Kalimantan Selatan. Dan kemudian juga alhamdulillahnya kemarin saya sempat berpikiran untuk mau ambil S2 yang offline yang murah. Itu juga kemungkinan bisa terlaksana karena ada salah satu kampus di Semarang yang bisa kuliah S2 offline dengan harga yang cukup ringan, yang mampu untuk saya jangkau. Walaupun mungkin nunggu perekonomian baik dulu, karena buat ngirim-ngirim barang, kemudian buat sewa rumah, buat nanti kalau di Jawa juga pasti pengen beli perabotan, beli kasur, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa mungkin akan kuliah S2 tapi tidak langsung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih buat rekan-rekan yang selama ini telah mensupport saya. Alhamdulillah saya bisa pindah. Kemudian buat rekan-rekan kerja saya juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena berkat teman-teman semua, buat Bapak Ibu pimpinan juga, dan semua pejabat yang berwenang, dan juga semua lapisan pekerja yang berada di satker saya ucapkan sangat-sangat terima kasih atas segala ilmu, pembelajaran, pengalaman yang sudah rekan-rekan berikan, Bapak Ibu berikan, sehingga saya bisa mendapatkan pengalaman berharga selama saya bertugas. Saya bertugas 2 tahun di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, kemudian 2 tahun di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Saya sangat bersyukur, sangat bahagia mendapatkan keluarga-keluarga seperjuangan seperti Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan tambah lagi untuk pembahasan mutasi yang sudah saya dapatkan dari mutasi nasional dan mutasi lokal.
Sekian yang bisa saya sampaikan, ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.